Selamat pagi, berikut adalah pedoman umum pelaksanaan tes klasikal psikologi Universitas Buana Perjuangan Karawang. Selamat pagi, terima kasih atas kehadiran saudara-saudara di ruangan ini. Saya Maria Harsono dari Pusat Studi Psikologi Surabaya. Hari ini akan bekerja sama melakukan tes psikologi, pemeriksaan psikologi dengan saudara-saudara. Hari ini Bapak dan Ibu atau saudara-saudara sekalian akan diberikan tes psikologi atau pemeriksaan psikologi yang juga disebut sebagai psikotes. Sebenarnya ini bukan seperti tes pada umumnya ya, karena tidak ada jawaban benar dan salah. Saya akan menjelaskan tentang tujuan dari tes psikologi kali ini. Saudara-saudara diminta untuk menjawab pertanyaan dengan optimal ya. Jadi nanti akan diberikan hitungan, gambar atau kalimat ya, atau sebuah paragraf untuk dianalisa. Nah, saya berharap saudara-saudara mengerjakannya dengan optimal dan mengikuti petunjuk yang sudah saya jelaskan. Saya akan menjelaskan berikut ini adalah petunjuk-petunjuk cara pengerjaannya. Yang terpenting adalah saudara-saudara membaca petunjuk yang diperintahkan. Jangan mengerjakan yang tidak diperintahkan. Jika saudara-saudara ingin bertanya, jika belum memahami pertanyaannya atau petunjuknya, saudara akan diberikan waktu sebelum mengerjakan, yaitu sesi untuk bertanya tentang petunjuk pengerjaan. Tidak boleh bertanya pada saat berlangsungnya pengerjaan karena akan mengganggu situasi dalam tes psikologi bersama ini. Mengenai petunjuk pembatasan waktu pengerjaan akan diberitahukan kepada saudara, tetapi ada yang tidak juga diberitahukan kepada saudara. Oleh karena itu, gunakanlah waktu dengan optimal dan efisien. Kerjakanlah dengan sebaik-baiknya. Karena kita adalah tes secara kolektif atau bersamaan, maka kita akan memulai pada waktu yang sama dan mengakhiri pada waktu yang sama pula. Jadi, di antara saudara-saudara jangan ada yang mendahului pada saat mengerjakan dan jangan ada yang masih mengerjakan ketika ada aba-aba berhenti dari saya. Mengenai teknik pengerjaan pada kertas tes Anda boleh memakai bolpen atau ballpoint yang Anda miliki. Namun nanti pada tes tertentu Anda harus menggunakan pensil yang akan saya bagikan. Tidak boleh menggunakan penggaris atau penghapus ya. Oke, sudah jelas? Apakah ada pertanyaan dari saudara-saudara sekalian? Mungkin belum jelas tadi petunjuk dari saya. Nah, kalau tidak ada, mari kita mulai dengan mengisi form riwayat hidup. Oke, kita akan memulai. Baik, mari kita mulai pengisian daftar riwayat hidup. Oke, Anda boleh menggunakan pulpen atau ballpoint Anda. Kita mulai dengan mengisi nomor pemeriksaan dan tanggal pemeriksaan. Saya akan beri contoh di papan tulis seperti ini ya. Ada nomor pemeriksaan. Di situ ada nomor PMRK. Nah, Anda tulis nama nomor Anda, kemudian ini adalah kelas yang Anda sekarang ikuti, misalkan 6A gitu ya. Kemudian ini adalah institusi Anda ya, misalkan Surabaya Institute Center ya. Kemudian tahun saat ini 2024. Kemudian tanggal pemeriksaan. Misalkan tanggal sekarang adalah tanggal 2 Januari 2024 gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya pada daftar nama atau Anda harus mengisi form nama. Pada form nama ini
Anda sekalian harus mengisi memakai huruf cetak dan nama lengkap ya. Misalkan nama saya Maria Isabella Harsono, tidak boleh disingkat dengan Maria Isabella H atau M Isabella Harsono, tidak, harus ditulis dengan lengkap Maria Isabella Harsono. Kemudian gelar. Nah, gelarnya adalah misalkan saya adalah sarjana psikologi gitu ya. Jadi PSI ya gitu ya. Ditulis juga nama gelarnya. Nah, saya akan berkeliling setelah ini melihat apakah yang Anda tulis sudah betul atau belum. Oke. Ini ya, ini ditulis huruf cetak betul. Oke, kemudian Anda sudah betul. Ya, ada pertanyaan mungkin atau ada yang perlu ditanyakan? Oke, semuanya sudah jelas. Nah, selanjutnya jika ada tadi gelar tidak perlu ditulis huruf cetak ya, sesuai dengan penulisan nama gelar yang benar, sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian diisi kolom tempat tanggal lahir, yaitu tempat misalkan Surabaya, kemudian tanggal berapa, 7 misalkan Juli tahun 1990 gitu ya, seperti pada umumnya. Silakan. Untuk jenis kelamin silakan dicoret yang bukan jenis kelamin Anda. Pada kolom agama silakan mengisi nama agama Anda. Untuk alamat harap ditulis lengkap ya. Jalan, RT, RW, nomor rumah, kemudian cantumkan kode pos Anda. Dan jika ada nomor handphone, ada nomor yang bisa dihubungi, nomor rumah, telepon rumah bisa juga dicantumkan. Yang penting harus detail dan lengkap. Nah, dilanjutkan dengan pengisian nama ibu Anda. Nama ibu dengan huruf cetak, tetapi ingat nama kecil ibu, bukan nyonya yang mengikuti nama ayah Anda. Jika almarhum, ditulis di belakangnya tanda kurung almarhum dan tuliskan pekerjaan ibu Anda saat ini. Jika ibu Anda tidak bekerja, bisa ditulis dengan ibu rumah tangga. Sertakan juga alamat dengan lengkap disertai kode pos dan nomor handphone yang bisa dihubungi. Jika ibu Anda almarhum, cukup dicoret saja atau tidak usah diisi. Kemudian jika ibu Anda beralamat sama dengan Anda bisa mengisinya dengan kata idem. Yuk kita lanjutkan ke berikutnya. Nah, saya bacakan teknis mengisi kolom-kolom pada kolom pendidikan ya. Tercetak di kolom-kolom ada nama sekolah, bagian, tempat, dan tahun lulus. Pada nama sekolah ditulislah nama sekolah, misalkan SDN Taruna Jaya gitu ya. Tempatnya misalkan di Surabaya atau di kota di mana Anda bersekolah saat itu. Dan lulus tahun berapa? Sejajar dengan SMP atau sekolah menengah pertama, tulislah nama SMP saudara, tempat dan kotanya di mana, dan lulus tahun berapa seperti yang SD tadi ya. Kemudian sejajar dengan SMA atau sekolah menengah atas, tulislah nama SMA saudara, tempat atau kotanya di mana, kemudian tahun lulus tahun berapa. Di belakang tahun lulus diharapkan ada jurusan yang ditempuh pada waktu Anda menjalani pendidikan di SMA, misalkan IPA, IPS, atau bahasa. Sejajar dengan perguruan tinggi. Pada kolom nama sekolah dituliskan nama universitas, sekolah tinggi atau akademi atau institusi atau institut ya. Berilah contoh pada kolom bagian, tuliskan fakultas atau jurusan atau major studi Anda, tempat dan tahun lulus seperti yang tadi. Jika belum lulus, di belakang tahun lulus harap dituliskan sampai semester berapa. Kali ini pengisian mengenai kursus atau pendidikan soft skill. Apabila saudara pernah mengikuti beberapa kursus formal atau informal, tulislah 3 kursus paling utama yang pernah Anda ikuti. Macam apa kursusnya? Misalkan computer programming, tata buku, internet, bahasa Inggris, atau bahasa asing lain. Tempat kursusnya di mana? Di kota mana diselenggarakan? Lamanya kursusnya berapa bulan? Pada tahun berapa? Dan sampai tahun berapa? Ya, dan instansi penyelenggaranya apa? Misalkan
Triad, IF, KELP, atau les privat lain, dan lain-lain gitu ya. Jika tidak pernah mengikuti kursus, harap dicoret seluruhnya ya. Seperti ini ya, dicoret saja dengan line gitu ya. Kolom berikutnya yaitu tentang pengalaman bekerja Anda. Bagi Anda yang sudah pernah bekerja pada sebuah instansi atau lembaga tertentu, tulislah pengalaman kerja yang penting saja. Tulislah macam pekerjaan atau nama institusi yang tempat Anda bekerja, tempatnya atau kota di mana, kemudian jabatan Anda pada waktu itu apa, dan lamanya bekerja berapa bulan atau tahun, dari tahun berapa sampai tahun berapa. Kalau belum pernah bekerja, sama, harap Anda mencoretnya saja dengan tanda ini ya. Kemudian kehidupan berorganisasi selanjutnya. Bagian ini hanya diisi kalau Anda sudah pernah ikut dalam suatu organisasi, baik di dalam kampus atau di sekolah atau di luar kampus ya. Misalkan pramuka, karang taruna, organisasi pecinta alam mungkin, atau badan eksekutif mahasiswa yang Anda pernah terlibat. Untuk organisasi di lingkungan sekolah atau kampus, keanggotaannya otomatis hanya diisi apabila Anda menjabat sebagai pengurus seperti pengurus OSIS, pengurus senat mahasiswa, badan eksekutif mahasiswa, dan sebagainya. Tulislah 3 organisasi yang saudara anggap penting yang pernah Anda ikuti. Isilah nama organisasi saudara, jabatan saudara sebagai apa, lamanya berapa bulan atau berapa tahun, dari tahun berapa sampai tahun berapa dalam organisasi tersebut keterlibatan Anda. Ya, oke. Sudah? Kalau sudah, nanti kita akan lanjutkan petunjuk selanjutnya. Sudah jelas ya? Form berikutnya Anda harus isi adalah tentang olahraga. Di bagian ini pengertiannya aktif dan pasif saja. Yang dimaksudkan dengan aktif adalah bahwa olahraga sampai saat ini tetap Anda lakukan. Sedangkan pasif, dulu Anda pernah berolahraga tetapi saat ini tidak melakukannya lagi ya. Tulislah macam olahraga apa yang Anda pernah lakukan atau sedang lakukan, dan di belakang tulislah Anda pasif atau aktif. Yang sudah saya jelaskan tadi apa itu aktif dan pasif. Selanjutnya, mengisi tentang form kesenian. Cara mengisinya seperti tadi di kolom olahraga, apakah aktif atau tidak aktif ya. Kesenian apa yang Anda jalankan, Anda lakukan, dan kesenian yang sudah pernah Anda lakukan. Kegemaran dan hobi ya. Kemudian form selanjutnya, yang dimaksud dengan kegemaran dan hobi adalah kegiatan yang produktif yang saudara lakukan pada waktu senggang atau free time. Misalnya memasak, berkebun, mengumpulkan perangko, filateli ya, atau membuat alat-alat elektronik dan sebagainya. Tulislah hobi Anda. Kemudian cita-cita. Harap saudara ini mengisi cita-cita dengan konkret atau real, misalkan ingin jadi insinyur, dokter, tentara, sebagainya, impian Anda gitu ya. Jangan menuliskan yang ingin menjadi warga negara yang berguna gitu ya, ibu rumah tangga yang baik gitu ya. Nah, Anda menulis cita-cita yang real ya, profesi artinya. Saya anak ke, nah ini ditulis di bagian itu. Isilah dengan urutan atau kedudukan saudara sebagai keluarga, apakah anak pertama, kedua, atau keberapa, terutama saudara kandung ya. Gunakan bagian 9 yang telah tadi tersedia ya. Kalau saudara anak pertama, maka kolom kakak dicoret semua. Saudara hanya mengisi kolom adik jika saudara Anda mempunyai adik. Mulailah mengisi dengan jenis kelamin adik, pertama dengan melingkari huruf L untuk laki-laki dan P untuk perempuan. Kemudian tulislah di kolom pekerjaan atau sekolah, instansi, jabatan kalau sudah bekerja atau sekolahnya, dan kelasnya, semester berapa jika masih sekolah. Lanjutkan dari yang anak sulung sampai yang kecil atau yang paling bungsu. Jika saudara Anda 3, maka kolom kakak harus saudara isi dengan data kakak saudara. Lingkarilah jenis kelamin juga. Kemudian isilah kolom pekerjaan sekolah seperti yang telah dijelaskan tadi. Lanjut dengan kolom adik apabila saudara mempunyai adik. Jika saudara tidak punya adik, harap kolom adik dicoret seluruhnya. Kalau saudara anak tunggal, kolom kakak dan kolom adik juga dicoret seluruhnya. Ya, oke, next. Apakah saudara pernah sakit keras? Pertanyaan ini harap dijawab.
Jika sudah pernah atau pernah sakit keras, yaitu sakit yang memerlukan perawatan yang cukup intensif atau dirasa berat, coretlah kata tidak ya. Atau demikian sebaliknya. Jika pernah sakit keras gitu ya, jawablah pertanyaan di bawahnya. Penyakit apa? Bila mana terjadi? Cukup dituliskan tahunnya saja. Akibat dari penyakit saudara tersebut, baik akibat fisik maupun psikis. Jika tidak pernah sakit keras, coretlah pertanyaan di bawahnya ya. Apakah saudara pernah mengalami kecelakaan berat? Yang dimaksud dengan kecelakaan berat adalah kecelakaan yang menimbulkan cacat yang masih Anda rasakan akibatnya sampai saat ini, atau harus dirawat di rumah sakit dalam waktu yang cukup lama, atau di rumah dalam waktu yang cukup lama. Jika pernah, coretlah kata tidak ya. Jika tidak pernah, coretlah kata pernah. Jika pernah kecelakaan berat, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawahnya. Tulislah kecelakaan apa yang saudara pernah alami, bagaimana terjadinya, cukup dituliskan tahunnya saja ya. Dan apakah akibat kecelakaan tersebut masih saudara rasakan sampai saat ini? Jika tidak pernah mengalami kecelakaan, coretlah pertanyaan di bawahnya. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi dengan mengikuti psikotes ya. Maksudnya adalah pemeriksaan psikologi sebelum hari ini yang kita lakukan sekarang ini. Jika pernah, coretlah tidak atau sebaliknya. Kalau pernah, jawablah pertanyaan di bawahnya. Bila mana, cukup diisi dengan tahunnya saja. Tempat cukup diisi dengan kata saja, tujuannya apa. Misalnya memilih jurusan, seleksi masuk sekolah, seleksi pegawai, dan sebagainya. Jika lebih sekali harus dituliskan semuanya. Kalau tidak pernah, harap pertanyaannya di bawah dicoret saja. Oke? Jika sudah selesai, di bawah kanan itu ya, bawah tulislah kota tempat pemeriksaan psikologi saat ini. Ya, tanggalnya, sebelumnya adalah tempatnya ya. Misalkan sekarang kita di Surabaya, tanggal saat ini, bulan saat ini, dan tahun saat ini. Kemudian Anda harus memberikan tanda tangan dan nama terang atau nama Anda lengkap ya. Baiklah, penulisan atau pengisian daftar riwayat hidup sudah selesai. Silakan letakkan bolpen Anda, kemudian kumpulkan lembar yang telah Anda isi atau Anda periksa sebelumnya sebelum mengumpulkan. Silakan diletakkan di meja kosong di situ. Nah, sekarang kita akan menuju tes psikologi yang sesungguhnya. Mari kita akan memulai. Baik, saudara-saudara, terima kasih Anda telah mengisi daftar riwayat hidup dengan baik dan lengkap. Nah, sekarang kita mulai pada tes Draw a Man test ya. Gunakan waktu cukup optimal dan ikuti petunjuk saya baik-baik ya. Oke, saya sudah bagikan kepada Anda semua adalah kertas HVS kosong. Oke, Anda sudah menerimanya. Nah, kepada saudara yang telah dibagikan tadi, ambillah kertas itu. Nah, di sudut kanan atas ini ada nomor ya, nama, tanggal lahir, dan tanggal pemeriksaan. Anda isi nomornya tadi, pemeriksaan, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jika ada ingin bertanya, silakan. Ada pertanyaan? Oke, saya lanjutkan. Kemudian nama lengkap Anda dengan huruf cetak. Kemudian tanggal lahir Anda ditulis ini ya, ditulis tanggal, bulan, tahun lahir saudara. Kemudian jenis kelamin ya, jenis kelamin di situ ada. Kemudian tanggal pemeriksaan ya, hari ini ya, seperti ini hari ini 2 Januari 2004 ya, harus lengkap. Oke, saya tunggu sebentar. Oke, semua sudah selesai. Letakkan alat tulis Anda dan perhatikan saya. Perhatikan ke depan. Sekarang baliklah kertas saudara demikian. Ya, di belakang ya. Di belakang. Kemudian Anda akan menghadapi seluruh lembar kosong di depan Anda. Ya. Perhatikan, seluruh halaman ini adalah milik Anda. Nah, saudara, Anda harus menggunakan pensil yang akan saya berikan. Tidak boleh menggunakan penghapus atau penggaris. Ya, oke, saya akan membagikannya sebentar.
Baik, sudah saya bagikan. Nah, sekarang silakan Anda menggambar seorang manusia. Ambillah pensil itu dan silakan menggambar seorang manusia. Waktunya 10 menit. Nah, posisi kertas boleh diubah-ubah ya, apakah gambarnya lengkap? Ya, betul, gambarnya lengkap. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Terserah ya gambarnya. Ya, ada yang bertanya apakah posisi gambar boleh diubah-ubah? Boleh, gambarnya terserah. Nah, gambar yang dimaksudkan adalah gambar yang lengkap ya, ada kepala, badan, kaki, tangan, tungkai kaki ya. Badan manusia lengkap. Oke, waktunya masih berjalan. Waktu Anda kurang 2 menit lagi. Nah, waktunya habis. Silahkan letakkan pensil Anda sebentar. Oke. Ya. Sekarang Anda pada sesi ini di gambar Anda tadi, ambil pensil kembali. Saudara tuliskan ya. Jenis kelaminnya, umurnya, serta aktivitas apa yang sedang dikerjakan pada gambar tadi ya. Baik, terima kasih semuanya sudah mengerjakan dengan baik tes hari ini, mengisi daftar riwayat hidup dan tes psikologi kali ini. Terima kasih sudah bekerja sama dengan baik pada tes psikologi kali ini. Semoga tes ini akan bermanfaat bagi kehidupan sekarang dan masa depan Anda. Terima kasih, selamat pagi, semangat selalu.